pengajian nimu duit 100 juta. Edan karena duitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Qala Allah Ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Alaya wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyuhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita ta'zimi para alim, para ulama, para masyayikh, para guru-guru kita semua yang hadir pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Yang kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa dalam lindungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah hadir para kiai, para ustaz, para dewan asatidz pada kesempatan ini. Al-Mukarram Ustaz Yusuf, Al-Mukarram Ustaz Mursyid, Al-Mukarram Ustaz Ali Razikin, Al-Mukarram Ustaz Ajak Sudrajat, Al-Mukarram Ustaz Sukma, Al-Mukarram Ustaz Buang, Al-Mukarram Ustaz Pandi, Al-Mukarram Ustaz Arda. Ini absen di Bu. Ya, kita doakan mudah-mudahan para guru-guru kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang saya muliakan Al-Mukarram Ustaz Haji Purwanto, Haji Darid, Al-Mukarram Abang Sofiani, Al-Mukarram Ustaz Jayadi, Al-Mukarram Ustaz Ramadi, dan seluruh para asatidz yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya. Yang kita doakan mudah-mudahan para ulama kita senantiasa diberikan lindungan dan keberkahan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang saya muliakan aparatur pejabat pemerintah, dari mulai lurah, ada nggak lurahnya? Alhamdulillah Pak Lurah, mudah-mudahan dengan hadirnya kita pengajian senantiasa menambah keberkahan kepada kita. Amin ya rabbal. Insya Allah kalau ulama, kalau lurah mau kumpul sama ulama, kumpul sama kiai, insya Allah hidupnya berkah Pak Lurah. Tapi sebaliknya lamun ustad kiai ngumpul lurah bae fitnah jadina. Karena ustad boga motor dipitnah menang melikeun lurah paling ge. Padahal masya Allah ya ustad ngeridit 3 tahunan Bu. Sarua 2 motor ibu-ibu ya Bu ya. Ari mengkol bari direm suara anak kredit can lunas. Ya, makanya kita doakan mudah-mudahan pejabat-pejabat kita dijadikan pejabat-pejabat, pemimpin-pemimpin yang amanah, yang dapat mencontoh akhlak kepemimpinan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga guru kita pengasuh pondok pesantren Al-Birru Al-Mukarram Ustaz Al-Barudin, yang kita doakan beliau mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa dipanjangkan umurnya, dan mudah-mudahan senantiasa ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya terus terang Bu, saya malu ceramah di daerah Kali Asin ini, saya malu Bu. Sebab kenapa? Udah terkenal orang Kali Asin mah ahli ibadah semua.
Tadi juga alhamdulillah ngobrol sama Ustaz Albar. Alhamdulillah Pak Ustaz di sini mah sholat subuh sampai keluar-luar katanya. Sendal isinya nggak tahu. Bu ya, apalagi saya ceramah depan Ustaz Albar tuh terus terang malu. Sebab luar biasa ini Ustaz Albar mah insya Allah orang soleh beliau mah Bu. Ustaz Albar mah insya Allah sholat duha ge burang puting mana nama Bu. Luar biasa. Kita doakan beliau mudah-mudahan senantiasa ditambah-tambah rezekinya oleh Allah, tambah-tambah kemuliaannya oleh Allah, ditambah-tambah anak istrinya. Luar biasa Ustaz Albar gagah Bu kalau lagi ceramah Bu. Saudara-saudara kita hanya takut kepada Allah. Giliran balik maka imah Hello Kitty bisa kanak-kanak sarua bae. Begitu balik maka imah cek pemajikan meuli galon atuh leumpang meuli galon. Sarua bae kalau ge pokok di panggung Bu di imahna mah meong Ustaz Albar ge. Kita doakan beliau mudah-mudahan senantiasa ditambah keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga seluruh masyarakat di sini yang hadir pada kesempatan ini, semua masyarakat yang saya hormati, terkecuali dua elemen, dua bagian di sini yang tidak saya hormati. Nuka hiji jandang ora, nuka dua parawan nujurna. Sebab kalau itu bukan untuk dihormati, tapi lebih-lebih untuk disayangi, dicintai dan dirindui. Ikan hiu goyang-goyang, I love you sayang. Seluruh masyarakat tamu undangan yang hadir jamaah pada kesempatan ini, mudah-mudahan dengan hadirnya kita pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah kehidupan kita berkah, rezekinya nambah, bisa berangkat haji ke Mekah, bisa tawaf keliling Ka'bah, bisa sa'i Safa dan Marwah, bisa wukuf di Padang Arafah, bisa mabit di Muzdalifah, bisa lontar hula wusto Jumratul Aqobah, bisa jaroh ke Madinah, bisa liburan ke Jeddah, bisa pulang ke rumah, kebeli sawah, kebeli tanah, kebeli mobil mewah, kerehab rumah, rajin jamaah, rajin pengajian muslimah, anak cucu mudah-mudahan soleh solehah, terhindar dari fitnah, dan begitu kita meninggal dalam kondisi husnul. Amin ya rabbal. Bro, kira-kira 5 menit ceramahnya cukup? 10 menit cukup? Sampai sore? Ayo sampai sore, paeh-paeh yang diharus kalian. Ya, luar biasa Pak, memang kalau mau ngomongin pengajian jangan ditanya. Ini yang saya lihat yang hadir lebih banyak ibu-ibu daripada bapak-bapak. Apa ini orang kali asin janda semua ya? Luar biasa. Ya Bu ya, kalau ibu-ibu ini jangan diomong. Undangannya 1 tapi yang datang ibu-ibu bisa 20 orang yang datang. Semangat ibu-ibu pengajiannya itu ya, udah nggak mikirin lagi pekerjaan di rumah, udah nggak mikirin cucian di rumah, udah nggak mikirin lagi kerjaan di rumah. Semangat kalau ada pengajian, pagi ada undangan pengajian datang, siang ada pengajian datang, malam ada pengajian datang. Udah nggak mikirin kerjaan di rumah. Bahkan di kampung saya ada yang nekat ibu-ibu ke pengajian mau cucian, coba Bu. Luar biasa, ibu-ibu ini semangat pengajiannya Pak. Tapi kerok kalau ceramah depan ibu-ibu, Ustaz tidak bisa ngalucu bet. Kata Ustaz, ibu-ibu mah bubar di heula. Dan usahalakan sah panitia ngundang kiai teu disaeun. Betul loh. Ya, ibu-ibu kan gitu, pengajiannya semangat. Tuh lihat ibu-ibu, kayak kalau bapak-bapak nggak ada, saya perhatiin yang bajunya seragam nggak ada. Tapi kalau ibu-ibu, masya Allah, lihat bajunya. Ada yang warna kuning, ada yang warna hijau, ada yang biru, ada yang abu-abu, luar biasa. Ya, pengajian ibu-ibu bajunya rupa-rupa semuanya. Ini suaminya di rumah paru-paru mikirin. Luar biasa. Ya Bu, yang mau pengajian ini nyiapin kerudung kayaknya dari tadi malam ini Bu Ibu, bener nggak Bu? Bu nyiapin kerudung dari tadi malam, beres aja pengajian paling gagah Pak, itu kerudung disangkutin di paku.
Nggak lama ada tamu, assalamualaikum, sibuk ibu-ibu nyariin kerudung, dicari itu kerudung, diambil kolor suami ternyata. Masya Allah. Mau pengajian halis kurang panjang ditambahin sama pensil. Pulang pengajian keringetan tinggal sepotong aja alisnya. Ngegaya mau pengajian mau sampai nenek-nenek pakai bedak lihat. Ini pakai bedak doang dodol supahan ya. Ini mangges tengatik pakai kutang mubazir. Susu ngeselair doang timbangan. Di kutangan molos kan gigi. Terus ulangnya Bu, terus jangan Bu. Ya, alhamdulillah, tapi dengan begitu luar biasa ibu-ibu semangat pengajiannya. Ojo liren ngaji nggih. Jangan berhenti ngaji ya Bu ya. Kadang ada ibu-ibu yang kalau pengajian diajak pengajiannya susah, banyak banget alasannya. Bu, sampean kenapa kok nggak ngaji? Anak saya masih kecil. Di bawah pengajian takut nangis ngeganggu sama yang lain, makanya saya nggak pernah ngaji. Doain aja, doain nanti anak saya udah agak besar saya ngaji. Anaknya besar sedikit meteng meneng, kapan ngajinya? Betul nggak Bu? Panini gak alasan baik hari pengajian. Makolot kunaon teu ngaji karerok ngaji di masjid aing mah cenah. Kunaon kitu? Aing masuk dia pengajian sok men cek nini emes kecolok pager meureun. Padahal ini ibu-ibu muslimat sudah sholawatan Pak di masjid itu. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian janganlah kita tinggalkan, sebab ini kewajiban. Dijawab sama ibu-ibu sambil ngambil coklat di kebun. Kata ibu-ibu, aing ge nyaho poe pengajian, tapi aing moal datang sebab loba pagawe. Ibu-ibu, Masya Allah, semangat ngaji ya Bu ya. Insya Allah mudah-mudahan dengan berkah manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir, dengan haul Tuan Syekh ini, mudah-mudahan kita semua ditambah keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diaku sebagai murid daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Amin. Inna yati 'alal muridi kasamawati 'alal ard. Kasih sayang aku terhadap muridku, kata Tuan Syekh Abdul Qadir, sebagaimana langit yang menutupi bumi. Maka mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang akan diaku sebagai murid daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Amin ya rabbal bil barakah wal karamah. Syekh Abdul Qadir bisa Nabi Muhammad biiznillah waridallah. Sekali lagi Bu, bil barakah wal karamah. Syekh Abdul Qadir ini zaman sudah akhir, jaga iman jangan tergelincir, lewat manaqib Syekh Abdul Qadir, banyak ibadah, banyak berzikir, bil barakah Syekh Abdul Qadir waliullah.
Bismillah. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, masih semangat Bu? Kita awali perkumpulan kita pada kesempatan pagi ini dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan begitu banyaknya kenikmatan kepada kita, di antaranya nikmat kesempatan, nikmat kesehatan. Ibu sehat semuanya Bu? Alhamdulillah. Ini nikmat sehat, nikmat yang luar biasa Bu. Ya, ketika kita sedang tidak sehat, sedang sakit, semua serba tidak enak Bu. Nadahar emping rasana doang tai ucing. Tapi lamun urang awak cager, sanajan dahar urang jeung kulub dangder, tapi karasana doang hamburger. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita semua masih diberi sehat oleh Allah. Ya, walaupun mungkin dari kehidupan kita yang serba pas-pasan, ternyata hidup ini sawang sinawang Bu. Ya Bu ya, yang orang banyak hartanya belum tentu hidupnya bahagia Bu. Hartanya banyak di mana-mana, semua bisa dibeli tapi belum tentu bisa dinikmati Bu. Semua bisa dibeli tapi makan udah pantangan. Sate kambing jangan, darah tinggi. Kangkung jangan, asam urat. Duren jangan, kencing manis. Terus apa makannya? Undur-undur. Senang gak Bu? Senang Bu. Mendingan ibu ya Bu ya, ngaku encok tapi sambal jeung iwung beak bae Bu. Alhamdulillah. Ternyata hidup ini sawang sinawang Bu. Hidup yang kelihatannya sederhana, mungkin kurang dari kecukupan hidupnya, tapi dia merasakan bahagia yang luar biasa. Hidup jadi jelma miskin terkadang lebih tenang daripada orang kaya Bu. Orang miskin mah tenang, musim rampok, musim pemalingan, tenang baik jelma maling, jelma miskin mah Bu. Begitu yang orang kaya malam gak bisa tidur, baru geluprak sedikit langsung bangun, disangkain maling, taunya kucing nabrak piring Bu. Tapi orang miskin waktu banyak rampok, lawang poho dikunci, jendela poho ditutupkan, torojol deh maling dipangutupkan ku maling jauh alaun. Kalau ada acara pengajian, acara PHBI, orang kaya nyumbangnya sedikit jadi bahan omongan Bu. Ini si eta mah benghar-benghar pelaktik cenah. Taina ge mun amis dihakan deui si eta mah. Tapi jelma miskin mah moal jadi beban teu urangan ge untuk diomongan Bu. Seuring ngagak-gak sorangan. Anak 5 inci 12 dibawa ke deka pengajian. Balik menang nasi bungkus 2 poe teu ngedo senang. Betul? Ternyata hidup ini belum tentu yang banyak harta hidupnya bahagia. Ya Bu ya, tapi mudah-mudahan ibu-ibu yang ekonominya sulit berkah menganakid ini mudah-mudahan dimudahkan rezekinya, amin. Ibu-ibu yang tadinya mungkin hidupnya bersempit dari rezeki, mudah-mudahan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena janji kata Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, aku tidak ridho kalau murid-muridku sengsara dunia akhirat. Maka mudah-mudahan kita semua dibahagiakan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, ada yang gak punya uang ada yang gak punya uang ada. Makanya saya nggak niat ceramah serius-serius Pak. Ya Ustad, serius-serius sebab gunaon dulu mau hadir ge banget bermasalah kabeh ibu-ibu. Aya ibu-ibu anu diimhana keur lieur bae pan. Saya berjanji bila saya tidak bisa bayar Bang Emok, maka saya akan ngejual balai desa. Ada yang punya hutang ada? Ada yang gak punya duit ada? Bu, itu kerudung udah lunas belum? Keciri nungcan manyengsol makanya ada lah. Tuh dibenerkan dulu lah tuh. Ada yang gak punya uang Bu ada? Saya mau ngedoa aminin ya Bu ya. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Amin Bu. Ya Allah nu maha suci,
peti jeung ongkos ka tanah suci amin sesana sang kawin deui setuju Pak ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami salawe 25 melikerang kaci sauk awewe zaman ayeuna beungeut herang kunduk hauk betul yo sekali lagi ya Rabbi bir balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Allah nu maha kawasa amin abdi minta duit sameja jeung pikeun mere mitoha sesana sang mamah muda setuju Pak setuju Pak ibu-ibu kunaon teu amin terjadi Bu Masya Allah ibu-ibunya yang luar biasa Ibu ya mudah-mudahan ya Bu ya ibu-ibunya senantiasa hidupnya dibahagiakan oleh Allah amin ibu-ibunya semakin getol pengajiannya amin ibu-ibunya semak dari berkah acara ini mudah-mudahan ibu-ibunya cinta kepada orang-orang yang ahli kepada ilmu Allah subhanahu sebab kenapa Bu ada keterangan mengatakan kun aliman jadilah kalian orang alim kalau jadi orang alim gak bisa au muta'alliman atau jadi orang yang belajar ilmu jadi orang yang belajar ilmu jadi santri itu suatu pelajaran tuh. Mungkin jadi santri juga udah terlambat ibu-ibu au mustami'an atau menjadi pendengar kepada ilmu jadi pendengar juga nggak sempet karena banyak kerjaan au muhibban maka jadilah kalian orang-orang yang cinta kepada ahlinya ilmu tetapi jangan kalian menjadi orang yang golongan kelima apa artinya jadi orang alim kagak jadi santri enggak tidak pernah mendengar ilmu kepada ustadz bukan cinta tapi benci maka fatahlik maka akan celaka hidupnya naudzubillahi min ya maka kita semua mudah-mudahan dengan berkah manaqib ini kita semua mendapatkan keberkahan daripada Sultanul Aulia Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani amin ya rabbal ibu-ibunya dengan berkah acara ini mudah-mudahan hati kita semakin diberi lembut halus ya Bu ya jauh daripada penyakit-penyakit hati karena penyakit hati ini banyak betul nggak Bu kita ini banyak penyakit hatinya mana banyak bentuk penyakit hati sombong riya takabur dan lain sebagainya banyak betul nggak Bu ibu-ibu kadang-kadang itu baru punya gelang emas aja ibu-ibu tuh begitu berangkat itu pengajian berangkat ke pasar udah gini aja jalannya ibu-ibu ya beli tempe di pasar pakai gelang emas tuh sampai tangannya begini mang seberapaan itu tempe kata ibu-ibu kebetulan ini tuang tempe giginya dari emas kata tukang tempe 5.000 jangan ya Bu ya banyak penyakit hati kita ini mudah-mudahan dengan berkah kita senantiasa berzikir hidup kita dijauhkan dari penyakit hati hidup kita diberi ketenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal terus jangan ini Bu panas ya Bu ya ini perasaan Ustadz yang hadir di depan nenek-nenek semua yuk gadis nak kemana gitu ada gadis ada mana gadisnya mudah-mudahan yang gadis dapat jodohnya yang setia amin
Cari pasangan jangan hanya cari yang sekedar tampan, jangan hanya cari yang sekedar mapan, tapi cari yang bisa menghargai perasaan, bos. Iya, ganteng ngapain kalau nyakitin, betul? Ganteng ngapain kalau cuma modal tolak angin sama peromah, masuk angin dikerok dia. Masya Allah, mau tahu nggak neng tipe laki-laki setia itu seperti apa? Lamun ayah nganjang kaimah dede motorna, lamun motor nangis ngebul sesana injak ya, berarti itu laki-laki setia. Kenapa? Sebab yang rusak itu diperbaiki bukan diganti, betul? Buang ngerti ini moal. Masya Allah. Tapi ibu-ibunya juga walaupun yang sudah rumah tangga ya bu ya, ya begitu bu, pas pacaran romantis itu bapaknya, betul nggak bu? Aku tidak bisa hidup tanpamu. Percayalah hanya dirimu yang berada di hatiku. Percayalah hanya geluduk yang bisa memisahkan kita. Tapi giliran udah nikah, kadang-kadang eta salakinya punya ngomong sahau gaplok baik ke pemajikan. Bener nggak bu? Bener tak bu? Hati-hati pak, rezeki itu bukan hanya sebatas dari uang yang kita miliki pak, termasuk istri yang masih romantis, istri yang masih perhatian, itu juga rezeki pak dari Allah. Makanya syukurin, perhatiin, jangan anggap dia tidak ada harganya. Kamu akan tahu seberapa berharganya dia setelah kamu kehilangan dia, betul bu? Kadang-kadang paneta salah kilamun ocon ke pamajikan yang punya, pamajikan akan nyusuan anak cek cek salakina silaer cina buku lahir dari kalakuan aja punya. Masya Allah. Panaya eta punya, eta pamajikan yang ditawaran gawe ke luar negeri ke aran tadi itu ih hampura abdi melain teka kita eta gawe di luar negeri kudu kero kami meninggalkan salaki kami menyusu kene cina. Ya punya, ngerenang anak nyusu mau babari bu, tinggal bere bae odol, panas temempan bere gagir pahit, urun nyusu. Tapi gagal salaki ibu, balik ke dia ibu-ibu di gambiran eta susu, atuh lempang ke dapur di gulaan kumaneh nama. Masya Allah, ya bu ya. Makanya bu ya, saling kerjasama. Rezeki ibu ada yang dititipkan oleh Allah melalui suami ibu. Makanya ketika suami ibu ke sawah, ibu sholat duha di imah bu, insya Allah ke anu keluar belut eta bu. Iya masalah kina ke sawah ibu tiktokan di imah tuh rain anu tuh keluar nage. Sebenarnya sama bu, kami juga laki-laki bukan gak paham bu. Sebenarnya tanpa ibu ngomong kami laki-laki juga udah paham bu. Ibu-ibu lempang ke dapur segala ditajong, kami laki-laki paham sebenarnya ya. Tapi tolong bu, jaga hati, jangan sampai ada yang tersakiti bu. Karena jangankan wanita, sama kami juga laki-laki punya mata, punya hati. Kami pun akan menangis bila tersakiti. Cuma nangisnya kami laki-laki beda dengan wanita, karena kami bukan laki-laki tak bertulang. Sama bu, laki-laki juga punya mata, punya hati. Laki-laki juga bisa mengeluarkan air mata lalu dicolok matanya. Ibunya honte bu, eta salaki ibumu berjuang bu. Lempang ke Bandar Lampung bawa mobil bertabrakan jeung toronton di jalannya honte. Ternyata ibunya honte eta salaki ibu bu. Begitu lempang ke kawasan Kakebon ngakuling di tanjakannya honte. Honte yang ibu tahu bagaimana kami berjuang di luar sana supaya ibu bisa makan, supaya ibu bisa jajan bu. Makanya doain suaminya ya bu ya, doain suaminya. Masya Allah, ini kan ibu-ibu kadang-kadang kalau udah ngobrol sama temennya ada sajam aja pak, itu istri bapak kalau ngobrol satu RT diomongin semuanya pak. Iya udah beres ngomongin orang, kadang-kadang suami sendiri diomongin sama orang, betul? Pertama mah ngobrol udah jam udah deket. Hei, hadir gen, hadir. Kami mau gak diomongin. Ada tadi omongin, sari nongtot main di nabiri. Nah gitu masalah naon. Lah, lain masalah batur, lain dengan lain salah-salah. Betul bu? Lain masalah batur, lain salah-salah soal salah di aing. Aing membuka salah gitu, lain kan gawe. Senang. Ku bertahan jasa, tangeluk be di imah. Kamari mah dua kue, di imah harung. Aing cenah sugan aing ngajar duit horeng lah cacahan dari gardu cenah laju balik temu duit saperak-perak acan geus mah balik temu duit ngomong kieu ka aing neng panggieunkeun kopi kakak cenah ceuk aing kakak lamun hayang ngopi tuh kerok kudu ka enceng jengkel cicingkeun bae ku aing
Laju sore-sore nyakal piring kuku ratak nyar tego meureun. Ai kitu teh disiapkeun ku dia. Henteu cicingkeun teh kue jareng-jareng kana salaki. Laju penting-penting mah begitu aing sare tibra ngalilir kaget. Kunaon? Di deuleu salak aing bernumpakan aing. Laju dia ngamuk, henteu aing cicing mah aing hewa. Hai begitu Bu ya. Ada yang suka ribut sama suami Anda, Bu? Tapi nggak ngerti itu Pak, kadang-kadang pasnya unggal cuek, tapi anakan unggal tahu. Cek ibu-ibu, ih kau usah ulang aneh, kami mah pasnya ge, luhurna doang, hadap nama damai kami mah. Masya Allah, tapi mudah-mudahan ibu-ibu di sini mudah-mudahan jadi istri solehah semua, amin. Bu, pingin jadi istri solehah, pingin. Gampang sebenarnya kalau ibu-ibu pingin jadi istri solehah, gampang Bu. Ya, yang pertama pandai nyenengin suami dengan bahasa, ulah cerewet, gosok melotot, kamu sampai kamu muncrat cium kamu salah gula, sebab bau tuh disigong amit-amit. Tapi katanya alhamdulillah kata Ustaz Albar di sini mah ibu-ibunya nggak pernah melotot sama suami kalau suaminya pulang bawa uang, betul? Kalau suaminya nggak pulang bawa uang sama kayak ibu-ibu di tanggamu sana Bu, monyong kabeh duwirna. Ayo gitu Bu, Bu jangan ya Bu ya, harus bisa nyenengin suami dengan bahasa. Kita contoh Bu rumah tangganya Rasulullah Bu, kalau ngobrol itu Siti Khadijah ngobrol dengan Rasulullah tidak berani mengeluarkan suara nada yang lebih tinggi daripada suami. Istri bapak-bapak begitu kagak Pak? Boro-boro praktek ya Bu ya, pandai nyenengin suami dengan bahasa. Yang kedua harus bisa nyenengin suami dengan tingkah laku. Bu, contoh Siti Khadijah itu istri Rasul Bu, kalau ngobrol dengan Rasulullah Siti Khadijah nunduk, nggak berani menatap wajah suami. Istri bapak-bapak begitu kagak Pak? Praktek Bu, dapat tadi acara hall, nanti sore ngobrol sama suami ibu-ibu nunduk, diangkat sama suaminya nunduk lagi, angkat nunduk lagi, akhirnya nekat suaminya ke belakang rumah nyari bambu diganjel istrinya. Siti Khadijah istri Rasul, ketika Rasul pulang membawa hasil, Siti Khadijah senyum. Ketika Rasul pulang tidak membawa hasil, Siti Khadijah tetap senyum. Ditanya oleh Rasul, kenapa engkau senyum? Padahal aku tidak bawa apa-apa. Jawab Siti Khadijah, aku senyum karena orang yang paling Allah cintai, yang paling aku sayangi ada di hadapanku. Begitu tuh Bu. Ini mah suami pulang gak bawa uang langsung ibu-ibu manyun. Curiga, saya mah curiga. Kamu seharian bukan kerja kalian mancing seharian. Ada yang suaminya tukang mancing ada? Ada Bu. Jangan salah, orang tukang mancing hidupnya optimis Bu. Mancing belum juga dapat ikan udah bawa wadah gede duluan Bu. Akhirnya ngambek ini istrinya masuk ke dalam kamar, ngunci kamar dari dalam. Untung suaminya nggak sama kayak istrinya. Istrinya lagi ngambek di dalam kamar, suaminya ngerayu di tengah rumah sambil nyanyi. Berapa kali ku harus katakan cinta, berapa lama ku harus menunggu. Di ujung gelisah ini aku tak pun sedetik tak ingat kamu, namun dirimu masih begitu acukan, ku tak mau tahu. Mikirin istrinya, ya Allah ternyata benar suami saya masih sayang, masih cinta. Kasihan ya Allah, di tengah rumah kedinginan, digigit nyamuk. Teriak suaminya, luka yang ku rasakan. Ditong-tong rengit, bertubi-tubi yang kau berikan. Cintaku bertepuk sebelah tangan, tapi aku balas senyum keindahan. Bertahan satu cinta, bertahan satu tarik sis kagok edan. Akhirnya dipikir sama istrinya, dibuka sedikit itu pintu kamar, ngelihat ke tengah rumah, wah suami saya ngambek. Sekarang gantian, giliran saya yang rayu. Akhirnya ini istrinya salin pakai rok pendek, lari dari dalam kamar ke tengah rumah. Kecebur,
muter depan suami sambil rok yang belah belakang diangkat sedikit. Suaminya bengong, wah, suaminya sambil manyun ngejawab. Itu Bu, begitu lari istrinya dari dalam kamar ke tengah rumah, suaminya datang sambil ngejawab, hamba habis jurana dengan hitam jumpana. Ditarik suaminya, suaminya tahan harga. Akhirnya ikut suaminya ke dalam kamar karena butuh. Pintu kamar ditutup, saya berhenti nyanyinya sebab saya nggak ikut ke dalam kamar. Naon kado nonton, tidak amit-amit. Jadi awas Bu, yang kedua tingkahlah, yang ketiga dandanan. Bu, yang di belakang masih hidup. Yang ketiga dandan. Ibu suka dandan? Kemana sih Bu kalau dandan kemana? Mau kondangan, dandannya kayak ratu ibu-ibu. Begitu di rumah ke dapur kayak babu, tidur sama suami kayak hantu kadang-kadang. Betul Bu? Dandan. Umpamanya suami pulang jam 5 sore, habis asar ibu dandan. Ditanya kata anaknya, kemana Bu? Kondangan. Kondangan siapa yang ngajak? Ibu dandan ngejemput bapak lo. Di mana? Bandara bapak lo dari sawah naik pesawat, naik ngajungkel di galengan. Di mana mah ngejemput na pantok kagok yang ngomong baik, penaing nyengsol. Beres dandan, duduk di kursi sambil buka hordeng jendela sambil nunggu suami pulang, sambil baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah, berkah dari tasbih yang aku baca limpahkan untuk suamiku yang berada di perjalanan, selamatkan perjalanannya, jauhkan dari balai, hasilkan rezeki yang halal dan berkah ya Allah. Pernah nggak Bu ngedoain suami begitu Bu? Boro-boro praktek dapat pengajian ya Bu ya. Dandan. Suaminya datang, assalamualaikum, langsung ibu jawab waalaikumsalam. Ibu buka itu pintu, ibu action depan pintu. Sering kaget suaminya. Wow, nggak biasanya lihat bibir istri merah, medok, percis, bibir embek. Kata suaminya, subhanallah ya Allah, di jalan di tempat kerja banyak ya Allah yang cantik, ternyata ini lebih cantik karena halal untukku. Ini mah udah suaminya capek pulang sore, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dibuka itu pintu, loncat lagi suaminya, kaget ada penampakan. Istrinya bangun tidur, rambut acak-acakan, BH talinya putus nyendeng sebelah, yang sebelahnya lagi tali kutangnya disambung sama peniti. Kata suaminya di luar rumah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya Allah, sore-sore udah ada penampakan. Begitu dilihat, ternyata istri saya. Biarinlah ya Allah, jelek-jelek juga istri saya kangen, saya lihat rindu sama istri. Peluk aja lah, dipeluk suaminya teriak, panitih nancap. Masya Allah, jangan ya Bu ya. Ya Bu ya. Ya, tapi kembali Bu, ya Bu ya, kita semua harus contoh akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh daripada dengan hal Tuan Syekh Abdul Qadir ini, bukan hanya kita sering menjelaskan tentang bagaimana kesaktian Tuan Syekh, bukan hanya sebatas itu, tapi yang paling terpenting kita semua bagaimana mencontoh keistiqomahan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam ibadah, bagaimana hatam Qur'annya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bagaimana zikirnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kepada Allah, bagaimana semangat giroh dalam menuntut ilmunya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Insya Bu, Ustadz, ini kalau pengajian mingguan begini ramai yang Bu? Luar biasa ya Bu ya. Paling kalau mau pengajian mingguan yang hadir pemain lama semuanya. Iya, yang satu udah bengek, yang satu udah batuk, yang satu udah mencret, nggak berhenti. Kalau mulai lagi bagus, aduh bako betul.
Makanya mudah-mudahan dengan berkah ini istiqomah kita dalam ibadah, dalam ngaji, insya Allah ibu-ibunya mudah-mudahan semakin nurut sama suami, amin. Mudah-mudahan dengan berkah acara manakib ini semakin disayang sama suami, ya Bu ya. Ya, makanya Pak, kalau istri minta uang buat belanja jangan suka nggak dikasih, betul nggak Bu? Mudah-mudahan berkah acara manakib uang belanja ibu-ibu jadi 5 juta, amin. Bu, kan ada ya Bu ya, kadang-kadang suaminya ngasih udah 1 minggu mere duit ke pemajikan, laju nggak seminggu, padahal masalah kita mau bawang beak, micin beak, uyah beak di dapurnya Bu ya. Iya mah mere duit ke pemajikan dan 50.000 bisa minggu ditanyakan deui ari duit kamari kamana, ya akan bedul gitu Bu ya Bu ya. Masya Allah, mudah-mudahan rezeki suaminya lancar ya Bu ya, amin ya robbal alamin ya Bu ya. Contoh akhlak Rasulullah, jangan hanya menuntut Bu sama suami, tapi ibu juga harus bagaimana menjadi istri yang bisa menyenangkan suami. Ketika suami sedang banyak uang, maka disitulah ibu bersyukur. Tapi ketika suami ibu mungkin kurang dari segi ekonomi, usahanya mungkin kurang lancar, doain suaminya supaya diberi kelancaran dalam ibadah, dalam mencari rezeki, insya Allah. Makanya luar biasa Pak, kalau mau lancar rezeki salah satunya bagaimana bapak-bapak harus bagus akhlak kepada istri. Harus, makanya searogan apapun bapak di luar, searogan apapun bapak di lapangan Pak, tolong Pak ketika pulang ke rumah ngobrol dengan istri gunakan bahasa yang santun, gunakan bahasa yang halus. Sebab wanita itu makhluk halus Pak. Anggap aja ngobrol sama kuntilanak begitu. Sebab setan paling banyak itu wanita Pak. Ya, kuntilanak laki-laki apa perempuan? Suster ngesot, hantu jeruk purut, si manis jembatan Ancol, Susana, Nyi Belorong, bukan perempuan melulu. Laki-laki mah cuma ada 2, pocong sama genderuwo, tuyul, inju, etama. Masya Allah ya Bu ya. Iya, istri juga kadang bisa ngomel begitu, kenapa? Hawa capek, pemajikan dia capek, bener nggak Bu? Capek ngurus anak. Ya, makanya hebatnya wanita Pak, wanita diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk. Kenapa wanita diciptakan bukan dari tulang punggung? Karena memang wanita diciptakan bukan untuk jadi beban dalam hidup kita. Kenapa wanita bukan diciptakan dari tulang tangan? Karena memang wanita diciptakan bukan untuk jadi boneka untuk dipermainkan. Kenapa wanita bukan diciptakan dari tulang kaki? Karena memang wanita bukan untuk diinjak-injak harga diri dan martabatnya. Tapi wanita diciptakan dari tulang rusuk dekat dengan hati. Ini menandakan wanita untuk dihargai perasaannya, untuk dilindungi hatinya. Betul loh Pak. Ulah sok asal baik hari ngobrol jeung pamajikan Pak, harus gunakan bahasa yang halus. Bu, suka dibeliin bedak sama suami? Suka dibeliin bedak nggak Bu sama suami? Paingan gareuna bunguta. Sebenarnya nggak ada istri yang jelek Pak, ada juga istri yang kurang modal, betul? Modalin dong Pak ya Bu ya, untuk beli skincare ya Bu ya. Ini mapan ayah pemajikan nama bedak, sesa bedak pipa, sesa main karambol di gardu. Iya ibu-ibu kan begitu ya Bu ya. Kadang-kadang ada yang bukan beli skincare pakai Kelly, makena kandel teuing, lain putih, hego doang kotok menang di gebugan. Masya Allah tuh Bu. Ya insya Allah mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah, amin. Hebatnya wanita ini Pak, Allah menciptakan kepada manusia ini otak. Lamun jelema Sunda babatok, secara bahasa akademis dikatakan corpus callosum. Ternyata corpus callosum antara laki-laki dan pada wanita ini 30% cenderung lebih tebal pada wanita. Makanya wanita walaupun fisiknya lemah, tenaganya biasa-biasa saja, wanita dalam satu waktu mampu mengerjakan beberapa pekerjaan, betul? Coba lihat Pak istri Bapak kalau pagi-pagi tangan kanan ngais anak, tangan kiri ngegoreng ikan asin, kaki ngepelin keramik, mulut ngoceh marahin suaminya. Berapa pekerjaan Bu? 4 pekerjaan mampu dikerjakan dalam satu waktu oleh makhluk yang namanya wanita. Iya. Dari pagi nyuci piring beres, nyuci baju
beres, mandiin anak beres, nganterin anak ke sekolah jam 8 beres semuanya. Laki-laki dari jam 6 sampai jam 8 pekerjaannya cuma kopinya juga dapat buatin makanya hoi laki-laki jangan egois Pak. Kadang-kadang laki-laki egois, betul nggak Bo? Makanya demi Allah saya nggak cinta sama laki-laki egois sih. Luar biasa Pak. Ustadz penceramah ketika berbicara ini Pak hanya menggunakan otak yang sebelah kiri. Tapi wanita diberi kelebihan oleh Allah, otak bicaranya, otak kanan dan otak kiri. Maka menurut para ahli, wanita dalam satu hari satu malam mampu mengeluarkan 20.000 kata-kata. Saya ulangi sekali lagi, wanita dalam satu hari satu malam mampu mengeluarkan 20.000 kata-kata. Inilah yang dalam kamus bahasa Jerman dikatakan bahwa wanita itu cerewet. Hari ngomong tuh cukup sautik pasti bae ngambai bae kadang di kamar. Contoh suaminya pulang kerja cek salakina neng sangu enggeus asak tacan barakata Bo 5 kata. Neng sangu enggeus asak tacan 5 kata. Kumaha dijawab lo ku ibu-ibu. Boro-boro puasa sangu ngeunah lalaki datang negaros begitu macam kayak semua ben mulai baju mandian anak apel tai kotok kepala tak di mana. Tuh ngomongkeun keju asak sampai tai kotok di bawah apa. Ayah lo gitu ayah. Masya Allah. Betul loh. Tapi harus syukur Pak kalau Bapak punya istri cerewet berarti Terus kata bapak-bapak, Pak Ustadz, istri saya pendiam berarti nggak normal. Bukan berarti nggak normal Pak. Kalau Bapak punya istri pendiam, kadang-kadang suka ada jiwa frontal yang datang secara tiba-tiba. Ada istri dimarahin sama suaminya, ngejawab, nembalan, wajar. Ia mah dicarekan ku salakina, cicing bae. Sampai heran ieu salakina, cek salakina ditanya, "Neng, ari neng dicarekanan ku kakak nyeri hate tah henteu?" Cek pamajikana, "Atuh nyeri." Panggil neng cicing bae tengah jawaban, cek pamajikana teu perlu. Terus ari neng nyeri hate kumaha ngalampiaskeun? Paling nyikat WC. Oh, lamun eta WC berarti neng keur marah. Oh. Pan bisa bersih kitu make naon nyikatana? Make sikat gigi kakak. Masya Allah. Lalu apakah sia-sia wanita diberi kotak bicara yang lebih? Semua yang diciptakan oleh Allah tidak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batil subhanaka faqina adzabannar. Semua yang diciptakan oleh Allah tidak ada yang sia-sia. Wanita diberi kotak bicara yang lebih. Ternyata ada anak yang harus dirangsang saraf bicaranya, yang harus dirangsang saraf pendengarannya, saraf penglihatannya. Tentunya harus ada simulasi bahasa dari orang yang terdekat dengan seorang anak, yaitu ibu. Bu, itu kalau anak ibu baru umur 1 tahun, terkadang ibu yang paling paham bahasanya, betul nggak Bu? Cek anak nak ayang itip otol katai, bingung ieu bapana naon ayang itip otol katai. Cek indungna oh horeng mah hayang biskuit ditotolkeun kana cai gitu maksudna. Ih masya Allah. Ih bating-bating nyamunya. Lamun penceramah rada sumbing lieur dong nyamunya. Ditanya teh ku panitia, "Pak Ustad, kenapa datangnya ke sini kok telat?" Cek Pak Ustad, "Macet." Cenah. "Apa Pak Ustad macet?" Horeng macet juring. "Enggak Pak Ustad, jalan ke sini mah enggak macet." "Ih, anjing aing tolotot takut itu nabrak bebek." Horeng mah mobil aing kehalangan torontona eureun nabrak bebek langsung mana. Ih, masya Allah. Ih, bating-bating ya Allah. RW dalam suing riweuh nyatanya sambutan mewakili kepala desa. RW sambutan bari suing. Ibu-ibu, lana beulina. Abdi tadi ewek deui. Abdi nek ngajak ka ibu. Lino tak teu dewen banding. Hari mah ibu-ibu, bapak-bapak, abdi alhamdulillah kapilih jadi RW deui. Ayeuna abdi rek nanya ka ibu-ibu, Ridho tah henteu di RW Pak Abdi. Kitu maksud nama. Saya ingat pengalaman kemarin, Bu.
Abi lempang ke kebon, begitu balik ke kebon manggih aki-aki dan munjal kalapa bu, munjal kalapa sakarung eta atas mulungan kalapa. Laju ditanya ku Abi, bari sopeng eta aki-aki mah, bah mau naon eta? Cek aki-aki, kafa, cuma. Naon bah, kafa. Uceng dan murah eta aki-aki akhirnya ditutupan eta sesomengna bari ngomong, naon bah, kalapa, tolol. Masya Allah, ya bu ya, bu. Ya, yang paling pintar bahasa, mengerti bahasa anak itu seorang ibu. Ditinggalin sama ibunya, ditinggalin ke pasar, ia cicing jeung tetehna, laju cek adena, kakak hayang balangkakan cenah. Laju ngajek kang ieu tetehna kalah curik nambah gede deui. Laju aya bapana, bah ieu si ade ieu hayang balangkakan cenah. Bapana ngajek kang kalah nambah sawan ieu anak mah aya baterai ngagantung. Terus becurik sampai ka induna balik dari di pasar. Kunaon gitu ieu ade cerik bae pugu ieu mah hayang balangkakan cenah. Leumpang ieu induna ka dapur ngalah karupuk. Oh hayang balangkakan maksudna mah. Masya Allah. Ya Bu ya. Itulah hikmahnya, yang bisa mengerti paling paham bahasa seorang anak yaitu ibu. Ya Bu ya. Makanya luar biasa Bu, ibu sebagai madrasah paling pertama untuk anak, maka kita harus bisa mendidik anak-anak kita untuk mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bu, mohon maaf ini Bu, untuk anak-anak kita supaya supaya mendidik anak dengan benar Bu, anak jangan jadikan pelampiasan Bu. Kadang-kadang ribut sama suaminya enggak beres, anak jadi pelampiasan ibu-ibu. Begitu anaknya baru pulang sekolah, segindung nak geradahar geus muriang mah aing nu lieur bapak dia mau mikiran mancing bapak dia mah harap di anak nang kali pasapatu laju geradahar anakna segindung nak darah lah ganeng-ganeng aing hees cek anakna salah emang mere dahar jeung karupuk kan ya ya mudah-mudahan anak-anak ibu jadi anak-anak soleh-solehah semua amin. Pingin punya anak yang soleh-solehah pingin Bu, kan kalau kita punya anak yang sukses seneng nggak Bu? Senang Bu, begitu lebaran anak yang pertama bawa Pajero datang, anak yang kedua bawa beko datang, kalau jalan Bu ya, iya mah kadang-kadang kan Masya Allah ayah anak nomor hiji datang, dua poe lebaran bari ngais anak ke kaparaban cenah. Laju anak kedua datang dari bari ceurik pinjam duit teu kabayaran jas fitrah. Ayah anak nama telok balik-balik sekali balik pinjam bongkorong indung sang kepe balik kotok nih hajatan anak gitu. Nah alhamdulillah ini bahagiakan orang tua kalau ingin hidup kita dibahagiakan oleh Allah. Seneng gak Bu kalau punya anak yang berbakti? Seneng gak Bu? Senang punya sama tetangga punya bahan cerita, bener gak Bu? Kan ibu-ibu kalau udah cerita itu sama teman sama saudara pasti yang diceritain anak. Alhamdulillah Bu, saya punya anak 4 gadis semuanya. Yang satu angkatan darat, yang satu angkatan laut, yang satu angkatan udara, yang satu angkatan pakaian mau hujan. Ya kalau kita punya anak yang sukses berbakti seneng ya Bu ya. Ya makanya kita selaku anak harus berbakti kepada orang tua. Masalah berbakti kepada orang tua ini Bu, teu bodoh, teu anu pinter, ngalejet baik kadang. Bahkan sekarang banyak orang yang pinter, rusak pinteran karena kolot, betul nggak? Iya Bu, banyak orang sekarang gagah jadi tokoh masyarakat, diajak kebesan sama orang kota, duaan suami istri naik Avanza, kolot mah hayang ilung abesan, diingkeun dina losbak hiji kejeung kalapa, ting mati. Masya Allah, itu orang tua Bu, jangan jadi tempat penitipan anak Bu. Karena kan ini repot bawa anak ke pasar, ke madrasah, cerek diingkeun dina kolot, aya nu kitu. Terleutik riweuh ku dia geus gede riweuh ku anakna deui. Makanya Masya Allah Pak, ada peribahasa kasih sayang orang tua kepada anak itu sepanjang masa. Anak udah rumah tangga, kadang orang tua masih mikirin, betul nggak Bu? Terutama ibu-ibu peka. Ya, anak dari kecil diurusin ya Bu ya, udah gede yang laki-laki dikhitan. Itu orang tua kadang nggak punya modal, nggak punya duit juga, maksakeun motor butut digadekeun hayang nyunatan anak. Tapi Allah cerita anak ngagadekeun motor nyunatan kolot, cerita lah. Terus anak udah besar lagi nikah, tetap yang namanya orang tua mikirin kepada anak. Apalagi seorang ibu peka hatinya, betul?
Iya, anak awal rumah tangga kadang ibu-ibu pagi-pagi suka nangis. Kenapa? Mikirin takut anak nggak punya beras. Datang ini ibunya ke rumah anak, ditanya, "Bu, mau ngapain ke sini?" "Entenok, mama kade gendek numpang isi baik cenah." Padahal bohong, kolot mangitipan pambiasan anak, bisik anak tuh gak beas, Bu. Tapi saya nanya sama orang Kali Asin, ada nggak yang suka ngintipin tempat beras orang tua? Ada nggak? Ayah tahu? Ayah kan bari giuk si goblok makadang. Boro-boro merek ka kolot. Masya Allah. Ya Bu ya, mudah-mudahan kita semua jadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Amin. Makanya Bu, paling bagus nih kita jarah ke kuburan orang tua setahun, itu bukan setahun sekali, tiap hari Jumat jarah ke kuburan orang tua. Kan lumrahnya di masyarakat kita ini jarah ke kuburan orang tua tiap lebaran. Itu juga sambil nggak husu, baju lebaran takut kotor. Apalagi yang merantau jauh ke Jakarta, ke Kalimantan, nggak pernah jarah ke kuburan orang tua karena jauh. Sekali lah jarah ke kuburan kolot, liur nyiaran kuburan kolot teka panggih. Nanya kanak-kanak, "Kak, di mana kuburan Abah?" Tuh nyaho bukan liur ya. Ngan parang saya makan itu, iya Abah dikubur di dia ya, di hempek batang jengkol. Ngan iya Abah pindah ke beteja ini doang. Masya Allah. Ya Bu ya, mudah-mudahan dengan hikmah yang paling terpenting daripada haul Tuhan saya ini Bu, saya kupas sedikit ya Bu ya. Pesan daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau ingin hidup kita bahagia dunia akhirat, kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani, yang pertama amrin yamtasiluhu, semua perintah Allah engkau kerjakan. Mana bentuknya perintah Bu? Wajib, sunnah Bu. Kadang-kadang kita kada perkara yang sunnah ini nggak gampang jasa Bu, kayak nggak dianggap ini perkara sunnah kadang kita ya, seperti qobliyah, ba'diyah. Kalau kita udah biasa nggak pernah sholat qobliyah, ba'diyah, nanti perlahan itu Bu, sholat yang wajib males kita ngerjainnya Bu. Tapi kalau sebelum sholat kita qobliyah, sesudahnya ba'diyah, nanti insya Allah wajib juga enteng dikerjakannya Bu. Kurang mapan puasa Senin Kamis telo, laju Rajab terpuasa 11 bulan terpuasa, papaju berita jelmana maletik dan huap namun gede. Begitu sekali bulan puasa sebulan katul aku nggak kurang betul. Tuh makanya yang pertama kalau ingin bahagia kata Tuan Syekh Abdul Qadir, yaitu semua perintah Allah engkau kerjakan. Yang kedua, kalau ingin hidup kalian bahagia dunia akhirat, kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani, wa nahyin yajtanibuhu, semua larangan engkau tinggalkan. Ya, mudah-mudahan di Ustaz Albar kabeh urang jamaah diberi hidayah ku Gusti Allah. Ya Bu ya, karena terkadang jamaah terbagi dua. Kalau ada jamaah yang sadar ketika ada ucapan dalil-dalil ketika pengajian yang disampaikan oleh Ustaz masuk ke dalam ucapan kata-katanya ke dalam hati, bagi orang jamaah yang sadar maka ia akan meraba diri mengelus dada, ya Allah ternyata apa yang saya lakukan selama ini salah ya Allah. Tapi tiken jelma jamaah itu sadar diomongan ke Ustaz, dikasih dalil keterangan dibaca ke Ustaz, kadang-kadang kasindir sekali langsung geser diukna. Kasindir deui hareupeun lawang manehna. Ditanya teh kunaon hareupeun lawang? Hareudang aing iki ngageber angin cenah. Kasindir deui pindah deui diukna keluar majelis. Pan ge teh di luar majelis. Hareudang ngahalangan anu jalan di ngahalangan jalan di nyamah makana aing pindah cenah. Begitu geser deui kasindir deui leumpang balik make sendal tingula manehna. Tapi kalau kita bagi jamaah yang sadar ketika ada dalil keterangan yang disampaikan oleh Ustaz, maka kita akan meraba diri mengelus dada, ya Allah ternyata apa yang selama ini saya lakukan adalah salah ya Allah. Makanya ya Bu ya, dakwah ini bukan hanya sebatas di panggung seperti ini ya Bu ya. Dakwah dari skala kita terkecil, dakwah dalam keluarga Bu. Ya, dakwah dalam keluarga kita Pak. Umpamanya bapak punya anak mulai umur 7 tahun, maka didik anak-anak kita Pak. Begitu terdengar adzan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pegang tangan anak, ajak ke masjid. Terserah kalau bapak mau pulang lagi kedua kali simpan. Dakwah dari skala terkecil Bu. Begitu udah terdengar subuh adzan di masjid, as-salatu khairum
minan naum. Suaminya belum bangun. Ibu selaku istri boleh mengingatkan dengan cara yang baik, Bu. Bangunin suaminya. Pak, subuh, Pak, subuh. Bari dielus pipina, Bu. Pak, subuh. Teh hudang misalnya kita lihat bang. Pindah, Bu, karena dada. Bari dielus dadana. Pak, subuh. Pak, hudang, Pak, subuh. Teh hudang kene salah kita. Pindah karena bujal. Pak, subuh, Pak, Pak. Hudang, Pak, subuh. Teh hudang kene. Pindah karena pembujal. Pak, untuk subuh, Pak, hudang. Dan udang. Anak udang. Akhirnya udang dua-duanya. Masya Allah. Dakwah dari skala terkecil, dakwah dalam keluarga, insya Allah. Mohon maaf ya Bu ya. Ya, jangan berhenti ngaji ya Bu ya. Sebab semua perkara, kata Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah berpesan, ya jahilan, hai orang-orang yang bodoh, ta'allumil ilma, belajarlah kalian ilmu. Fala khaira fi ibadatin bila ilmin, sebab tidak ada kebagusan dalam ibadah tanpa didasari dengan ilmu. Ayo semangat, di sini ada Ustadz Albar, ada pengajian bulanan, semangat, ayo sama-sama kita ikut hadir insya Allah. Semua perkara harus dengan ilmu, Bu. Jangankan dari perkara ibu ibadah, Bu. Perkara ibu buat kue bolu aja, kalau tidak dengan ilmunya buat kue bolu acak-acakan, betul? Iya, ayah salaki dan pamajikan ngahadiran kanu hajat, laju di nu hajat ngadahar kue bolu. Cek salakina begitu balik ke imah, Bu, tadi kue bolu murahnya, Bapak mau karena rasakan, Ibu bisa tanya kue bolu? Atau bisa lah, karena tetap kita pamajikan. Laju geus Pak, gerak aja kan bae duit, hadirkeun. Begitu duit nanggeus didikeun ku salaki kana pamajikan. Bingung ieu pamajikanna. Ya Allah, kumaha anjeun kue bolunya? Laju ke pamajikanna, dek nanya gengsi meureun. Akhirnya udahlah, saya inisiatif dek kana pangruntahan nu hajat. Mudah-mudahan masih aya urutna di ditu. Begitu kana pangruntahan anu hajat, di deuleu aya cangkang endog. Oh, make endog berarti ieu bolu. Di deuleu aya cangkang mentega. Oh, make mentega berarti ieu bolu. Di deuleu aya bungkus tipung. Oh, make tipung berarti ieu bolu. Teu disangka di luhur cangkang tipung nyempil be daun cikur eta, Bu. Cek ibu-ibu, Bu, iya ya doang aya penyedapna ieu doang aja. Akhirna dibeli adonan cikurna ge meuli sakilo eta, Pak. Diadon, dijieun kue geus jadi kue diangseutkeun kana salakina. Didahar ku salakina, eta salakina nyengir be. Cek pamajikanna, "Beuh kakak jaheung ngadahar anu meunang nya." Jeuna. Eta salakina bari molotot meunah teuing dia. Ai mah karak saumur-umur ngadahar bolu rasa karedok. Sebab tidak dengan ilmu. Ya, terutama dalam segi kita ibadah, Bu, harus dengan ilmu. Jangankan dari tertinggi, Bu, dari kita ngambil wudu, syarat sahnya ngambil wudu yang nomor 4, jangan ada yang menghalangi datangnya air kena anggota wudu. Mana yang menghalangi datangnya air kena anggota wudu? Bedak, sendok, pipa, paralon, tuh, Bu, menghalangi kena anggota wudu. Makanya ibu ketika mau mengambil wudu itu make upnya bersihin dulu, pakai pembersih. Minta bersih, pakai gurinda sekalian ame merah. Ini kan ibu-ibu kadang udah make up, udah dandan, lupa ngambil wudu. Mau ngambil wudu malas lipetan lagi. Akhirnya maksain ibu-ibu bari ngala wudu bari dibangkemkeun bibirna. Aya nu kitu aya. Tuh ulah Bu teu kabahas nu eta ya. Ya, makanya tadi bagaimana supaya ibadah kita baik, benar diterima oleh Allah, syukur-syukur bagus, Bu. Ya, yaitu dengan kita jangan berhenti ngaji mumpung Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, Bu. Ya, umur kita tidak ada yang tahu, Bu. Ada yang ngejamin nggak, Bu? Kita hidup sampai nanti sore ada yang ngejamin nggak, Bu? Nggak ada. Kan kita suka aneh kadang-kadang, ya Allah, ibu itu tadi pengajian sekarang mati aja kata ibu-ibu. Nggak aneh, Bu. Yang aneh mah sekarang mati besok pengajian, itu yang aneh mah. Ya, Bu, ya mati nggak panjang umur, Bu. Sekarang kita masih bisa sehat, bisa kumpul, nanti kita semua belum tentu masih diberi umur oleh Allah. Maka kita gunakan umur kita dengan sebaik-baiknya, ya Bu ya. Bu, gunakan umur kita dengan sebaik mungkin, ya Bu ya. Mohon maaf, Bu,
saya juga ceramah begini Bu, bukan merasa orang yang paling benar. Sarua Ustaz Albar, iya nu ceramah di hari itu omongin kene sebenarnya nama Bu. Ya, mohon maaf ya Bu ya. Jangan melihat kepribadian hanya dari cara berpakaian ya Bu ya. Tidak setiap yang pakai jubah ini kiai Bu. Silakan Ibu main ke Arab, di Arab pengawan kambing pakai jubah di sana Bu. Ya, mohon maaf ya mau Ustaz Albar, saya ceramah pakai jubah begini juga ya Bu ya. Sebenarnya mau gerah Bu pakai jubah begini Bu. Ya, di rumah saya nggak pernah pakai jubah begini Pak, gerah doang Batman ini mah doang dia. Ngapain naik batang serkai pakai jubah? Nyata tidak batal. Mohon maaf Ustaz Albar, iya mah abdi mah pakai jubah doang tiga lain ciri ustaz lain ciri kiai, iya mah berhubung berusaha lah karena lagi Bu ya. Dek ngerti dek bentar jelma kali asin bodoh teuing aya lima cair deh lah ya. Iya. Mohon maaf Ustaz Albar ya. Selalu ala Nabi Muhammad. Ipan usaha macam-macam Pak Bu. Aya anu usahana ku otak, tukang tipu, tukang politik. Aya anu ku tak-tak, aya anu ku ceplak, aya anu ku sempak, aya anu ku sepak masing-masing. Nu ku ceplak Ustaz Kiai ceramah doang kieu laju kan lamun ibu boga anak gering 10 tahun teh cager-cager geus berobat ka mana laju datang kana Ustaz Albar. Cenah deuk naon ieu ibu ka dieu kugu ieu Ustaz Albar abi boga anak ieu muriang 10 tahun teh cager-cager. Laju datang ka dieu ieu abi mawa cai aqua berkah doana Ustaz Albar mudah-mudahan dipasihan sehat di anak abi. Saha nami anakna Bu Udin bin Jai wa nahususan ila rohimu bin Jai. Allahumma anta asim maqasidana wa bin murahina wa asim maqasidana Allahumma Iban praktek karena demo laju tepusan Albar ya cai sagel aya setengah gelas inumkeun kana anak mudah-mudahan cager laju begitu net balik ieu tamu cenah tamu Ustaz ieu abdi aya saeutik rezeki ieu Ustaz ieu aya saeutik rezeki sa Ustaz ieu cek ieu cek Ustaz Albar ulah henteu maksudna mah kitu iya begitu tilu poe ieu datang deui. Begitu tilu poe katimu jeung Ustaz Albar cek Ustaz Albar kumaha anak cager ibu paeh anak kali ka Ustaz cenah pan mentana ge supaya upaya kita jeung paeh mah upaya kita nya Bu ya masing-masing Bu makana abdi masuk geus lieur urusan ngadepan nu kitu kadang-kadang pan kadang-kadang kitu aya nu datang kasurupan can ge mere duit geus mibuhan ti heula ada ya Bu ya aya nu datang deui jeung alieur teh ka Ustaz kumaha ieu warung supaya rame belum cek aing warungna teh rame nu ngaturan cai insyaallah ya Bu ya luar biasa Bu masing-masing ya Bu ya ya penceramah seperti ini Bu jangan beranggapan yang berdiri ini lebih mulia daripada ibu-ibu naudzubillah ya Bu ya ya Bu ya ya kadang-kadang kunaon pan kadang-kadang lajangnya disangka daging bener Bu ya, pernah di pengajian dahar dina prasmanan Bu begitu dalam prasmanan Bu ieu daging gede amat geus lanjut kalah hiji bae diala eta hiji dihakan goreng malajak eta Bu makana dipesan kana ibu-ibu anu babantu ieu masjid embe cenah nya masjid barang kan masjid genep alhamdulillah awas ngeuretan lajak ulah gede-gede bisi kisakat daging deui. Masya Allah ya ibu-ibu yang mengorbankan daripada tenaganya, hartanya, pikirannya semua para donatur mudah-mudahan dibalas dengan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dibalas dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan berkah karomah Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah ya. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Ampura Ustaz di Jamara ya Ustaz 11:15 ya Bu ya. Ya, abdi geus ceramah saya sajam ya Bu ya. Udah ada sejam ya Bu ya. Abdi mah ceramah di mana ge teu leuwih ti sajam Bu. Leuwih di ti sajam ukuranna lembur eta Bu. Ya pan lembur mah beda deui eta hitunganna Bu. Iya, sawang sinawang kadang-kadang Bu orang nganggapnya Bu enak amat ya jadi ustaz. Baru segitu aja geus dulu eta hasilna cenah. Munah jadi ustaz mah sagala disuguhkeun sang ustaz cenah. Heueuh Bu, heueuh sagala ge cenah sang ustaz. Begitu pan palebah abdi menikmati eta doang kue dipanggil kita ceramah mah tidak ceramah nungeuna masa palurah deuleu tuh tungkul deh kue dak sapiring deuleu palurah masya Allah ya Bu ya mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala
Ya Bu ya, sebelum saya penutup boleh perkenalan Bu? Boleh perkenalan? Jadi perkenalkan, nama saya Nanda Firmansyah dari Pondok Pesantren Al-Falah Gunung Kasih, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus. Alhamdulillah saya satu guru dengan senior saya di Pondok Pesantren, Kakanda Ustadz Mumuy Abdul Mukti Aksi Indosiar. Kenal Ustadz Mumuy Bu? Kenal Bu? Yang mana itu Ustadz Mumuy Bu? Yang kecil, ay, pula sok kalalarakan letik Bu. Letik kayak dicabakan mga gede ya. Ay. Mohon maaf ya Bu ya, awal perjalanan saya ceramah sebenarnya dulu nggak pernah ceramah begini Bu. Wasilahnya dulu saya sering di mana Ustadz Mumuy pengajian, saya sering bawain sendalnya. Pak Ustadz Mumuy ngaletik, ogoan digandong-gandong baik panjelmana. Ya, terus saya suruh bawain sendal terus tiap pengajian kemana, kata Ustadz Mumuy perhatiin, begitu ceramah perhatiin, dan dikasih waktu lama-lama Bu, dikasih waktu 5 menit 10 menit, kata Ustadz Mumuy, insya Allah nanti walaupun tidak dengan Ustadz Mumuy, insya Allah jalan sendirinya. Alhamdulillah. Makanya saya sering ngawal Bu. Kemarin juga ngawal saya ke daerah Kalimantan, baru pertama kali saya naik pesawat Bu. Begitu nyampe ke bandara nyariin kopi hidung, di bandara. Ayah guys, Starbucks, kopi arana Starbucks, kopi panas 100.000, kopi dingin 50.000. Ya, kopi panas 50.000, kopi dingin 100.000. Begitu datang tamu kopi panas, gua ambil cekel uyuk sekaligus. Sekusan moy, panas kene eta dia. Ih, udah dusun Ustaz membengker panas 50.000, geus tigis 100.000 mayarna. Masya Allah. Begitu naik pesawat, eta pesawat tuh seumur-umur telok naik pesawat Bu. Begitu naik pesawat nggak ngibar Bu, eta geus kieu bebari pucah. Laju teh Ustaz Mumuy, kunaon kumaha geus istighfar bete tadi. Lain inget karena dosa, Ustaz bisik paeh di murbatur aing. Mana kudu teboga dari dia. Ya, Masya Allah, perjuangan bersama beliau Bu luar biasa. Beliau banyak sekali Bu. Ya, walaupun beliau katanya kadang-kadang banyak Bu yang mengatakan Ustadz Mumuy ini mahal segala macam ya Bu ya. Terkadang orang yang seperti itu belum ngobrol langsung, baru katanya. Makanya jangan dulu percaya kalau baru katanya Bu. Apa gunanya kamu punya mata kalau menilai seseorang hanya dari telinga? Betul? Ya, mudah-mudahan ya Bu ya. Mohon maaf saya juga mungkin ucapan dari awal hingga akhir banyak ucapan yang kasar ya Bu ya. Mohon maaf ya Bu ya. Dimaafin gak Bu? Ya, tapi harus tahu Bu, orang yang mulutnya kasar jauh lebih jujur daripada orang yang mulutnya halus tapi bermuka dua. Betul? Masya Allah ya Bu ya. Ya, saya masih masalah umur, saya masih muda Bu. Kira-kira umur berapa saya Bu? Bu, segini ganteng gak Bu? Segini putih gak? Ngomong hidung dicabok wae. Segini mah, ini mah bukan hitam ya Bu ya, ini mah kurang terang ini cuacanya Bu. Bu ya, ini mah lain hidung dengan sederhana ya mah Bu. Kurang ngomong hidung karena Ustaz mah kurang caang gitu kayaknya. Ya Bu ya, saya umur alhamdulillah masuk ke 20 tahun Bu tahun ini. Lahir 20 Juni 2004. Sebenarnya masih muda Bu, cuma muka aja boros gini mah Bu. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat datang ke sini juga niat ingin diaku saudara, kira-kira diaku saudara nggak Bu? Datang ke sini juga niat ingin diaku anak, kira-kira diaku anak nggak Bu? Ya, pingin katanya jadi anak beneran yang punya anak gadis, kasihin Bu ke sini Bu. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup boleh saya berpantun Bu? Ikan sepat, ikan gabus terdampar di daratan, lebih cepat, lebih bagus karena perut Ustadz udah kelaparan. Kurang lebih saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.